Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan sampel paper NUS tahun 2018. Dan yang Koko akan bahas kali ini itu adalah soal nomor 29. Bagi kalian semua yang belum sempat nonton video pembahasan sebelumnya, bisa klik link yang ada di description. Dan silakan juga untuk subscribe channel YouTube Koko jika video pembahasan yang Koko buat bisa membantu dan dimengerti oleh kalian semua. Kita langsung coba aja soal nomor 29 tentang probability and statistics. Di soal ini dia bilang, give each of your answer as an exact fraction in its lowest term. Jadi kita harus perhatikan permintaan dari soal ini. Dia bilang berikan jawaban Anda dalam bentuk exact fraction in its lowest term. Jadi jawaban kita harus berupa pecahan yang paling sederhana. Nah, soalnya bilang kita punya dua buah dadu. Dadu ini kita kasih nama dadu A. Dadu A ini memiliki 4 sisi berwarna merah dan 2 sisi berwarna hijau. Kemudian kita juga punya dadu B. Dadu B ini punya 2 sisi berwarna merah dan 4 sisi berwarna hijau. Jadi jumlah sisinya kebalikan dari dadu yang pertama. Kemudian a fair coin is flipped once. Kita akan lempar satu koin satu kali. Jadi lempar satu koin. If it lands on a head, jika koinnya jatuh atau menghasilkan head, maka dadu A yang akan kita lempar. Otherwise, die B is toss. Jadi kalau ternyata koinnya jatuh ke tail atau memunculkan hasil tail, dadu B lah yang akan kita lempar berikutnya. Subsequently, the same die is tossed 2 more times. Jadi setelah kita lempar satu kali dadu, dadu yang sama itu akan dilempar 2 kali lagi. Artinya, satu dadu akan dilempar totalnya itu 3 kali. Kemudian di sini dia minta kita untuk menghitung probability dari kasus-kasus tersebut. Sebelum Koko hitung probability dari kasus-kasus tersebut, untuk soal dengan tipe seperti ini, biasanya akan lebih mudah kalau kita representasikan info dari soal dalam bentuk tree diagram. Jadi Koko akan gunakan tree diagram untuk menjawab soal ini. Jadi kita bikin dulu tree diagramnya. Yang pertama kita lempar koin. Kalau koinnya muncul head, tentu saja probability-nya setengah. Kita akan lanjutkan dengan melempar dadu yang A. Kita lempar dadu A. Dadu A itu 4 red, 2 green. Jadi kalau munculnya head, kita akan lempar dadu A. Dadu A itu ada red, ada green. Probability dia red itu adalah 4/6. Jadi Koko boleh tulis di sini probability-nya 4/6 untuk red, untuk green berarti 2/6. Sedangkan jika dadunya muncul tail, maksud Koko koinnya muncul tail, probability-nya juga setengah. Kita akan lempar dadu kedua. Dadu kedua ini head sama green sama red-nya kebalikan dari dadu pertama. Jadi Koko bisa bilang probability muncul red itu adalah 2/6, sedangkan probability muncul green itu adalah 4/6. Kebalikannya ya. Green-nya 4, red-nya 2. Kemudian kita akan lempar dadu tersebut 2 kali lagi. Jadi kita bisa bayangin atau kalian bisa bayangkan. Di sini ada red, ada green lagi. Kemudian dari masing-masing red green ini akan ada red dan green lagi. Karena kita lempar 2 kali lagi. Ada red, ada green lagi. Begitu juga dengan bagian bawah. Jadi semua yang bawah ini akan bercabang lagi sebanyak 2 kali. Koko nggak tulisin satu persatu karena nanti banyak sekali. Tapi idenya seperti itu. Jadi di sini ada red green juga. Di sini juga ada red green, kemudian red green, dan seterusnya.
Dan probability red sama greennya itu sama seperti yang sebelumnya, karena kita lempar dadu yang sama. Jadi di sini juga 4/6, di sini juga 2/6, ini 4/6, ini 2/6, dan seterusnya. Untuk bagian bawah juga sama. Koko lengkapi satu aja. Di sini red, di sana green. 2/6, 4/6. Kemudian ada satu lagi red, green. 2/6, 4/6. Yang bawah juga mengikuti. Nah, setelah tree diagramnya kita gambar, kita akan jawab pertanyaan yang pertama dan seterusnya. Dan pertanyaan ini bisa dijawab dengan lebih mudah dengan bantuan tree diagram kita. Jadi misalnya pertanyaan pertama dia bilang, carilah peluang obtaining a red in the first toss. Jadi muncul red dari pelemparan pertama. Pelemparan kedua dan ketiganya nggak usah dipusingin. Yang pasti pelemparan pertamanya harus red. Kalau kalian lihat tree diagram, pelemparan pertama red itu ada di kemungkinan head red atau tail red. Jadi Koko tinggal tulis yang pertama ini adalah head red ditambah tail red. HR ditambah TR. Nah, HR berapa? Tinggal lihat aja. Setengah kali 4/6 itulah HR. Setengah kali 4/6 ditambah tail red itu adalah setengah kali 2/6. Setengah kali 2/6. Pelemparan kedua dan ketiga gimana kok? Kita nggak minta atau kita nggak pedulikan itu, karena dia hanya bilang lemparan pertamanya red. Dengan demikian kalau kalian hitung hasilnya adalah setengah. Inilah jawabannya. Nggak boleh jawab 0,5 ya, karena soal ini minta kita jawabannya dalam bentuk fraction. Jadi setengah adalah jawaban yang tepat. Kemudian yang B, carilah peluang merah muncul di dua pelemparan pertama. Merah muncul di dua pelemparan pertama. Jadi lempar pertama muncul red, lempar kedua muncul red. Lempar ketiga apa kok? Lempar ketiga terserah. Kita nggak usah pusingin itu. Sehingga kemungkinan kita hanya HRR atau tail red red. Head red red itu setengah kali 4/6 kali 4/6. Tail red red itu juga setengah kali 2/6 kali 2/6. Tail red red. Jadi setengah 2/6 2/6. Dan kalau Koko hitung jawabannya, kita akan dapat hasilnya adalah 5/18. Inilah bagian yang kedua. Jadi 16, Koko coba hitung ulang ya, supaya nggak salah. 16 dibagi 72 ditambah 4 dibagi 72. Ya, 5/18. Pertanyaan yang ketiga dia bilang, what is the probability that no two consecutive green phase, tidak ada dua green yang berurutan in the three tosses, dalam 3 kali pelemparan. Jadi sekarang kita udah ngomongin lempar 3 kali, nggak boleh ada dua green yang berurutan. Lemparnya udah sampai 3 kali. Nggak boleh ada dua green yang berurutan. Nggak boleh ada dua green yang berurutan berarti ada banyak kemungkinan. Misalnya red, red, red itu boleh. Red, red, green itu juga boleh. Kemudian red, green, red itu juga boleh. Red, green, green itu tidak boleh. Dari sini kesimpulan Koko adalah lebih banyak perhitungan secara langsung daripada menggunakan komplement. Sehingga Koko akan gunakan cara komplement karena hitungannya jadi lebih sedikit. Jadi kalau dia bilang no two consecutive green occur
tidak ada 2 green yang berurutan muncul, Koko bisa bilang probability-nya adalah 1 dikurang muncul 2 green berurutan. Jadi 1 minus 2 consecutive green. Consecutive green. Jadi kita tinggal tulis 1 dikurang muncul 2 green berurutan. Perhatikan semua kasus ya, hati-hati di sini ada beberapa, ada cukup banyak. Pertama kita lihat bagian head dulu. 2 green berurutan itu ada di bagian head. Red, green, green itu nggak boleh. Head, red, green, green. Kemudian ada lagi head, green, green, red. Itu juga nggak boleh. Kita pakai komplement ya, jadi pikirkan yang tidak boleh. Kemudian ada satu lagi green, green, green. Ini juga tidak boleh. Itu untuk bagian head-nya aja. Jadi red, green, green ini nggak boleh. Karena kita pakai komplement, yang nggak boleh inilah yang kita harus tulis. Green, green, red itu juga nggak boleh karena greennya sebelahan. Green, green, green nggak boleh karena ini greennya bersebelahan juga. Dari bagian green selesai. Sekarang tinggal hitung atau tulis sekali lagi di bagian tail. Dan kombinasinya pasti sama. Tail red, green, green. Tail green, green, red. Satu lagi tail green, green, green. Nah, itulah semua kemungkinan yang tidak boleh. Dan 1 dikurangin nilai tersebut, kita akan dapat probability yang diinginkan oleh soal ini, yaitu no 2 consecutive green occur. Tinggal dihitung 1 per 1. Kalau kalian hitung 1 per 1, Koko langsung aja ya. Lihat sendiri, head, red, green, green. Berarti setengah, 4 per 6, 2 per 6, 2 per 6. Kemudian HGGR, setengah, 2 per 6, 2 per 6 lagi, 4 per 6, dan seterusnya. Nah, kalau kalian kalkulatorkan probability ini semua, kemudian 1 dikurangi nilai tersebut, kalau Koko nggak salah hitung, jawabannya adalah 11 per 18. Koko nggak tulis 1 per 1 ya, karena terlalu banyak nanti. Kalian boleh tolong Koko untuk cek jawabannya benar atau salah. Silakan dihitung 1 per 1. Kemudian bagian terakhir, if the first 2 tosses result in 2 red face, find the probability that, carilah peluang. If di sini itu menggambarkan given that. Jadi kita ngomongin conditional probability. Jadi given-nya atau condition-nya adalah 2 pelemparan pertama itu adalah red. Carilah peluang red muncul di pelemparan ketiga. Ketika kita ngomongin conditional probability, kita harus tahu dulu sample space-nya siapa. Sample space-nya adalah bagian given that-nya. Jadi yang menjadi sample space adalah 2 pelemparan pertama itu adalah red. 2 pelemparan pertamanya itu red. Jadi kalau Koko tulis di sini, dia punya sample space itu adalah HRR ditambah GRR. Itulah sample space kita. Dan kita ingin mencari peluang pelemparan ketiganya juga menghasilkan red. Nah, kita punya kejadian yang ingin kita cari peluangnya, itu harus diiriskan dengan sample space. Jadi 2 pelemparannya udah red, lemparan ketiga harus red juga. Berarti atasnya adalah HRRR ditambah GRRR. Jadi inilah kejadian yang ingin kita cari peluangnya dari sample space HRR dan GRR. Dan kalau kalian hitung, HRRR berarti setengah 4 per 6 pangkat 3. Setengah kali 4 per 6 pangkat 3 ditambah dengan setengah RRR. Setengah kali 2 per 6 pangkat 3
hasilnya adalah 1/6 dibagi dengan HRR GRR. Ini kita udah cari tadi di atas. HRR OT ya, maksud Koko T, bukan, ini harusnya TRR, bukan green tapi tail. Ini Koko salah. Jadi ini harusnya tail. Ini tail, ini tail. Nah, 1/6 dibagi dengan HRR TRR. HRR TRR itu 5/18. 1/6 kalau kita bagi dengan 5/18, hasilnya itu adalah 3/5. Itulah jawaban untuk poin keempat bagian A. Ini jawabannya. Kemudian satu lagi, poin keempat bagian B. If the first two tosses itu two red, sample space-nya berarti sama dengan yang sebelumnya. Koko tulis di sini ya. Sample space-nya tetap sama, yaitu HRR TRR. Yang ingin kita cari itu adalah dadu pertama atau dadu A yang dilempar. Dari sampel space ini, dadu pertama yang dilempar itu adalah jika dia H. Jadi kejadiannya adalah HRR. Kalau kita hitung HRR, setengah kali 4/6 kali 4/6 dibagi dengan HRR TRR, itu tadi 5/18. Maka jawabannya itu adalah 16/72 dibagi 5/18. Hasilnya adalah 4/5. Nah, inilah solusi atau pembahasan untuk nomor 29. Koko selesai sampai sini untuk video pembahasan kali ini. Semoga bisa dimengerti, semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk nonton video selanjutnya. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.